dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pontianak. Di sini kami siap mensukseskan studi kasus Perencanaan pendidikan kurikulum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian kami tentang mengidentifikasi kurikulum merdeka. Nah, sebagaimana kita ketahui, perkembangan dunia pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan seiring dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Nah, perubahan kurikulum merupakan siklus alami yang terjadi di dunia pendidikan. Kurikulum baru mempunyai tugas untuk memperbaharui, mengembangkan sekaligus memperbaiki kurikulum yang sedang berjalan. Hal ini bisa terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, perubahan kurikulum pada dasarnya adalah upaya mengembangkan pendidikan oleh pemerintah. Karenanya, setiap perubahan kurikulum akan selalu menunjukkan upaya dan usaha perbaikan dalam bidang pendidikan oleh pemerintah. Nah, perubahan kurikulum yang dilaksanakan tentu membawa sejumlah perubahan dalam sistem pendidikan di sekolah, terutama dalam hal kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, salah satu permasalahan di bidang pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu masih rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, salah satunya dalam melakukan penyempurnaan kurikulum. Saat ini, dunia pendidikan di Indonesia ramai diperbincangkan mengenai penerapan kurikulum merdeka. Banyak tanggapan positif dan negatif pro kontra yang mengalami perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Nah, berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan otonomi yang lebih luas kepada suatu pendidikan, termasuk satuan pendidikan di sekolah, agar secara mandiri mengelola proses pendidikan yang diselenggarakannya atas asas manajemen berbasis sekolah. Nah, seiring dengan kebijakan manajemen berbasis sekolah yang diamanatkan oleh pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan disusun dan dikembangkan. Dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. B. Sesuai dengan jenjang pendidikan. Dan C. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, paling tidak ada beberapa alasan mengapa kami sebagai peneliti tertarik untuk membahas tentang kurikulum merdeka ini. Yaitu, yang pertama, apa itu kurikulum merdeka? Yang kedua, bagaimana prinsip kurikulum merdeka? Yang ketiga, di mana objek penelitian tentang kurikulum merdeka ini? Dan yang keempat, bagaimana tanggapan kepala sekolah tersebut menanggapi tentang perubahan kurikulum? Dan yang kelima, apakah ada kendala dalam penerapan kurikulum merdeka ini? Nah, tujuan utama penelitian ini untuk menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca lainnya. Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Maka, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu kurikulum merdeka. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana prinsip kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tanggapan kepala sekolah tersebut dalam menanggapi perubahan kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pendidikan di Indonesia, khususnya pada kurikulum merdeka. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi peneliti. Yang kedua, bagi masyarakat.
Dan yang ketiga, bagi Institut Agama Islam Pontianak. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Kami menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik tipe studi kasus, yang dimana pendekatan kualitatif ini menuntut kehadiran peneliti di lapangan karena peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Lokasi penelitiannya adalah di SD Muhammadiyah Rasojaya, Kecamatan Rasojaya, Jalan MT Haryono, Peradaban Serang, dengan subjek penelitiannya yaitu kepala sekolah. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan survei. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Anwar Makarim. Beliau meluncurkan Merdeka Belajar program sekolah penggerak secara daring di Jakarta pada Senin 1 Februari 2021. Dalam kegiatan peluncuran tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda. Dihadiri pula Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim. Dan dihadiri pula Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori serta Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumairi STP MSI. Dalam arahannya, Kemendikbud mengatakan program sekolah penggerak ini merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil belajar pelajar Pancasila. Beliau mengatakan untuk menciptakan pelajar Pancasila yang bernalar kritis, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Melalui program ini, kita awali dengan menciptakan sumber daya manusia terlebih lagi bagi tenaga pendidik yang unggul. Secara umum, gambaran akhir dari program sekolah penggerak akan menciptakan hasil belajar di atas level dari yang diharapkan dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Beliau juga menyatakan, melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, kita akan ciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai Menteri Pendidikan. Nah, di sini program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah sebelumnya. Nah, program sekolah penggerak ada 5. Yang pertama, program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen pada menjadi kunci utama. Nah, yang kedua, intervensi yang dilakukan secara holistik mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Yang ketiga, program memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta. Yang keempat, pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya performasi secara mandiri. Dan 5, program yang dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Kemudian, program sekolah penggerak kata Mendikbud akan mengakselerasi sekolah negeri atau swasta di seluruh tahap untuk bergerak dari 1 sampai 2 tahap. Lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran sehingga kedepannya semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Dalam sekolah penggerak tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM. Dengan pendampingan konsultasi dan asimetris, Kemendikbud melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam perencanaan program sekolah penggerak. Selanjutnya, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan Pemda selama implementasi program sekolah penggerak seperti fasilitas,
Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi. Program sekolah penggerak adalah program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Selanjutnya, dengan penguatan SDM, sekolah yang terdiri dari penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, pemilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif dengan pelatihan ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, kemudian perencanaan berbasis data di mana manajemen berbasis sekolah sehingga perencanaan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. Terakhir, digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital yang mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan. Dengan sekolah penggerak, pembelajaran akan lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman. Di samping itu, program sekolah penggerak akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Efek multiplier dari sekolah penggerak ke sekolah lainnya, serta pencepatan peningkatan mutu pendidikan di daerah akan menghasilkan daerah rujukan praktek baik dalam pengembangan sekolah penggerak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan daripada rekan-rekan saya, yang mana daripada hasil penelitian kami yang bertempatkan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana sekolah dasar tersebut dipimpin oleh Bapak Bejo Umar, SPDI, selaku kepala sekolah di sekolah dasar tersebut yang telah menjabat selama 2 periode. Dari hasil wawancara kami, di sekolah tersebut masih menggunakan kurikulum 2013, namun juga sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka secara bertahap. Dan juga masih dalam masa pelatihan, kemungkinan besar tahun ajaran baru 2023 akan menggunakan kurikulum Merdeka pada kelas 1 dan 4. Perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 adalah pada mata pelajarannya, yang mana kurikulum Merdeka menggunakan sistem permapel, yang mana guru di awal masa pembelajaran, guru diharuskan untuk meneliti murid untuk minat dan bakatnya. Jika kurikulum 2013 menggunakan sistem tematik, perbedaan yang lainnya juga pada sistem penilaian. Jika kurikulum Merdeka melakukan penilaian setiap hari di akhir pembelajaran, jika kurikulum 2013 sistem penilaiannya di akhir semester. Dalam kurikulum Merdeka ini, seorang guru dituntut aktif dan kreatif dalam mengajar siswanya, yang mana kurikulum Merdeka ini diharuskan menyesuaikan bakat dan minat siswanya sehingga pola pembelajaran setiap siswa itu berbeda-beda. Problematikanya adalah harus menggantikan kurikulum, yang mana kurikulum 2013 masih belum tuntas tetapi harus dirubah lagi ke kurikulum Merdeka, ujar Bapak Bejo Umar. Problem yang lainnya juga pada pendanaan ketika akan melaksanakan pelatihan untuk kurikulum Merdeka ini, yang mana menggunakan dana sendiri, dan juga ketika di awal penerimaan siswa baru, guru harus meneliti bakat minat seorang siswanya untuk menggunakan metode pola pembelajaran pada siswanya. Nah, seorang guru juga harus memiliki akun ID belajar yang aktif untuk mengakses materi dan kebutuhan yang lainnya. Karena kurikulum Merdeka ini sistemnya online semuanya, kalau hal lainnya sudah disiapkan oleh pemerintah seperti buku online dan materi-materi yang akan diajarkan dan juga fasilitas teknologi lainnya. Jadi menjadi lebih mudah, hanya sulitnya ketika di awal saja, ujar Bapak Bejo Umar. Jika lihat di video sekolah penggerak, dalam proses pembelajaran memang kelihatan siswanya tidak kondusif, karena memang kurikulum Merdeka seperti itu, di mana gurunya menyesuaikan pola pembelajarannya dengan bakat minat siswanya. Jadi di dalam kelas, seorang guru sebagai pembimbing pelajaran siswa saja. Sehingga Pak Bejo mengatakan kalau masalah perpindahan kurikulum tidak ada permasalahan jika semuanya sudah dipersiapkan oleh pemerintah, seperti materi-materi buku online sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi dijalani saja walaupun di awalnya saja yang sulit. Hambatan kami selama dalam proses penelitian ini adalah jarak tempuh yang jauh dan juga medan jalan yang kurang baik di Rasau Jaya. Kami peneliti juga harus menyesuaikan waktu dengan jam perkuliahan dan juga menentukan untuk bertemu dengan kepala sekolah SD Muhammadiyah Rasau Jaya tersebut.
Dan juga pada waktu itu untuk ketemu dengan guru yang lainnya susah dikarenakan sekolahnya sudah diliburkan karena telah selesai pembagian rapot sehingga mungkin penelitian ini kurang maksimal.